biasa. Wah, gimana nih kabar hari ini? Pagi-pagi gini hari Minggu dan ini minggu terakhir di bulan Januari. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa? Februari, benar banget. Wah, gimana, masih semangat nggak di akhir minggu ini nih kita mau mendengarkan dan memuji nama Tuhan? Masih pada semangat nggak? Masih dong ya, oke. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Kau memberikan kepada kami nafas kehidupan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah pada hari ini ya Bapa. Walaupun hanya melalui YouTube, tapi kami percaya Engkau hadir ada bersama dengan kami. Terima kasih, berkati untuk Klausia yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita nyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Aku Diberkati. Mau kita selalu diberkati, mau Bapak kita selalu diberkati, dan kita percaya anak-anak Tuhan selalu diberkati. Semangat ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Masih pada semangat nggak? Kalau masih pada semangat, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kalau kita itu orang rendah hati, dalam suka duka, dalam sedih atau apapun kita harus tetap tersenyum. Kita jadi orang yang sabar. Oke, dalam suka duka, Tuhan tetap tersenyum. Ayo semangat. Oke, berdiri jangan lupa ya. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diolong, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap
persiapkan hati kita, persiapkan hati kita persiapkan sikap kita di hadapan Tuhan, persiapkan Alkitabnya ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik yang manis. Udah mandi belum? Kembali lagi nih bersama Losegi di sini. Wah, kalau minggu pagi gini biasanya bangun suka siang ya. Tapi karena sekarang ada ibadah worship kids, jadi bangunnya harus lebih pagi dan harus sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum Losegi akan membacakan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus, kami pada hari ini akan beribadah. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang di rumahnya masing-masing, yang sedang menonton ibadah worship kids. Semoga mereka diberikan kesehatan dan makin diberkati Tuhan. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin belum beruntung seperti kami. Kami berdoa supaya mereka bisa mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kira-kira Losegi mau cerita tentang apa ya? Sudah siap? Yuk, kita siapin Alkitabnya. Kita mau baca satu ayat, satu pasal tentang Rasul Paulus. Tapi kita gak akan baca semuanya, tapi Losegi akan menceritakan sebuah kisah. Oke? Nah adik-adik, pernah gak sih adik-adik mengalah? Mungkin misalnya adik-adik lagi main robot-robotan atau boneka-bonekaan, terus adiknya itu pengen juga, jadi adik-adik itu kasih robot atau bonekanya ke adiknya. Ada yang pernah kayak gitu? Atau misalnya ada temen yang gak bawa bekal, adik-adik punya roti nih 2. Nah, adik-adik kasih satu rotinya ke temennya adik-adik. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, tapi mungkin kejadiannya beda. Bener nggak? Nih, Losegi mau cerita. Ada juga nih anak sekolah minggu yang kayak gitu. Gini ya adik-adik, ada 2 orang anak sekolah minggu. Namanya Anton dan Joko. Adik-adik, ada 2 orang anak sekolah minggu. Namanya Anton dan Joko. Nah, Anton dan Joko ini sudah sahabat begitu lama. Dari TK, SD, sekarang SMP pun bareng-bareng. Nah, ceritanya mereka ini hobinya bersepeda. Nah, siapa di sini yang suka sepeda-sepedaan tiap pagi? Ayo, siapa yang di sini punya sepeda yang bagus, punya sepeda baru? Kayaknya lo pernah lihat deh ada anak sekolah minggu yang suka naik sepeda-sepedaan sama mama papanya. Ayo, nah Anton dan Joko ini suka sepeda-sepedaan. Suatu ketika mereka mau sepeda-sepedaan, ternyata sepedanya Anton itu rusak. Wah, bannya bocor, rantainya putus, stangnya bengkok. Karena pada waktu sepeda-sepedaan, Anton itu nabrak pohon. Aduh. Nah, Anton sangat sedih ketika sepedanya rusak karena menabrak pohon. Dia terluka juga. Dan akhirnya ditolong sama Joko. Sepedanya rusak, dia nangis. Oh Joko, sepedanya aku rusak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika Joko itu mendapatkan selebaran, mendapatkan pengumuman bahwa akan ada lomba lari di kotanya. Dan hadiahnya adalah sepeda. Wah, Joko langsung teringat Anton nih. Kan sepedanya Anton rusak. Jadi Joko mau ajakin Anton untuk lomba lari. Karena Anton juga jago larinya sama kayak Joko. Nah, akhirnya
Joko ngasih tahu nih ke Anton, Anton ada lomba lari, hadiahnya sepeda loh. Kalau kita menang, kita bisa dapat sepeda baru untuk menggantiin sepedanya Anton yang rusak. Wah, Anton sangat senang banget. Akhirnya Anton ngajak Joko untuk latihan lari. Wah, tiap pagi latihan keliling komplek, terus keliling kota. Pokoknya sampai ia benar-benar bisa mengalahkan semua musuh-musuh, semua para kompetitor di lomba lari tersebut. Wah, pokoknya larinya semangat. Pakaiannya sudah dipersiapkan untuk lomba lari, pokoknya sudah semua. Nah, pada suatu ketika hari lomba telah tiba, ternyata para kompetitornya tuh banyak sekali adik-adik. Banyak sekali ikutan karena antusias untuk mendapatkan sepeda. Nah, karena karena Anton ingin banget sepeda itu, Anton tuh kan sering latihan sampai dia itu merasa kelelahan ketika mau berlomba. Joko sudah melihat Anton tuh mukanya udah capek, lelah, pucat gitu ya. Tapi semangatnya Anton itu yang membuat Joko itu melihat kalau misalnya Anton itu ingin sekali mendapatkan sepeda. Hingga akhirnya mereka berkompetisi. Wah, lari gitu ya. Lari kencang-kencang. Dan ketika lomba lari itu berlangsung, singkat ceritanya Joko dan Anton itu menjadi ke depan yang paling terdepan. Ada dua orang ini. Wah, Joko sama Anton lari nih terus kebut lari gitu ya. Dengan pada suatu ketika Joko itu hampir bisa mendahului Anton karena Anton terlihat lelah sekali. Nah, Joko berpikir nih adik-adik, kalau Joko terus berlari sekencang-kencangnya, nanti Anton bisa kalah karena garis finish tinggal sebentar lagi. Padahal yang pengen banget dapetin sepeda yaitu Anton. Padahal Anton sudah larinya udah mulai capek, mulai letih, udah mulai cuman kecil-kecil aja gitu larinya. Akhirnya karena Joko sebagai sahabat yang baik dan dia mau mengalah untuk Anton, makanya kecepatan larinya diperlambat Joko, sehingga Anton bisa mendahului Joko dan akhirnya sampai di garis finish. Yeay! Dan akhirnya Antonlah yang mendapatkan sepeda. Wah, adik-adik, baik sekali ya Joko itu. Padahal dia tahu kalau misalnya kalau dia itu bisa mencapai garis finish lebih dulu dibandingkan Anton. Tapi karena Joko itu melihat semangatnya Anton untuk mendapatkan sepeda dan melihat bahwa mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah itu untuk demi kebaikan bagi sahabatnya. Akhirnya Joko merelakan kemenangannya untuk sahabatnya Anton. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo adik-adik, tunjuk tangan dong. Kalau mau komen ya di bawah ini. Ceritain sedikit, singkat cerita aja, kalian pernah mengalah untuk teman-teman kalian atau untuk adik-adik kalian, pernah gak sih ya? Nah adik-adik, perihal soal mengalah, kita juga bisa lihat loh kisahnya dan kita bisa meneladaninya dari Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik bisa tuh baca di sana. Nah, kalau nanti bisa ya baca ayat ini sama papa, mama, cici, kokonya ya. Adik-adik, perihal mengalah kita bisa meneladani ajaran dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah Rasul Tuhan yang selalu mengajarkan kebaikan. Gak cuma tentang mengalah, tentang mengasihi, tentang memberi pengampunan, tentang beriman. Wah, pokoknya semuanya deh gitu. Semua ia dikasihkan hanya untuk Tuhan. Dia mau mengalah loh, meskipun dia diinjak-injak, dihina-hina, gak disukain banyak orang. Dia harus
nggak meredam emosinya kalau dimarahin sama orang. Tapi Rasul Paulus tetap aja baik sama orang, tetap memberikan firman Tuhan, memberikan pengajaran tentang firman Tuhan. Meskipun banyak orang yang nggak suka sama Rasul Paulus, tapi dia tetap mau ngalah. Dia meredam emosinya, dia tetap mengasihi, dia nggak berkata yang buruk, dia tidak bergosip, dia tidak marah-marah. Pokoknya semua dilakukan Rasul Paulus karena dia mau mengalah untuk kebaikan. Nah, adik-adik baca selengkapnya di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 ya. Nanti dibaca sama Koko, Cici, Mami, Papinya. Oke, biar kita bisa tahu apa sih kebaikan dari Rasul Paulus. Maksudnya mengalah untuk kebaikan versinya Rasul Paulus kayak gimana sih? Ya, dan semoga kita yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan akan memiliki hati yang mau mengasihi, yang mau mengalah seperti Rasul Paulus. Oke? Nah, segitu aja dulu pembacaan firman kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Terus makan makanan yang bergizi. Kalau nggak perlu amat jangan keluar rumah ya, karena kan cuacanya kurang baik, kondisinya juga masih belum stabil ya. Dan jangan lupa tetap nonton ibadah Worship Kids di minggu depan. Oke, sampai bertemu lagi. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum menutup firman Tuhan. Yuk, tangannya, tundukkan kepala, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang mengalah yang bukan berarti kalah Tuhan. Kami mau mengalah ya Tuhan untuk berbagai kebaikan, supaya semuanya bisa aman, tentram, dan teman-teman kami juga bisa bahagia juga Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai ibadah. Berkati kami masing-masing yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga berdoa untuk ibadah Worship Kids minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, gimana tadi firman Tuhannya? Seru banget kan? Nah, kita sudah mau di penghujung ibadah hari ini nih. Wah, sedih banget ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi, oke? Jangan khawatir. Nah, langsung mau ingetin untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau ngasih persembahan, kalian bisa menitipkan kepada orang tua kalian. Jadi nanti mama papa kalian bisa kasih kalau usah ya, melalui bank atau transfer, boleh, oke? Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami telah mendengarkan serta memuji nama-Mu. Ajarkan kami menjadi anak yang rendah hati ya Bapa, seperti firman-Mu yang Kau ajarkan dan kami mau mengalah ya Yesus untuk kebaikan. Terima kasih, berkati untuk Papa Mama kami, berkati untuk seluruh keluarga kami, Koko Cici kami ya Bapa, berkati kami yang sekarang sedang sekolah online ya Bapa, agar kami juga dapat mengikuti belajar dengan baik, agar kami juga dapat pulih kembali keadaan seperti biasanya. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.